Perkenalkan, nama saya Melaraswati, NIM 1917-2010-29. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Dalam konsep Islam, pemanfaatan harta suatu usaha yang dilakukan secara bersama minimal 2 orang dikenal dengan nama syirkah. Dalam syirkah, para pihak menyertakan modal untuk menjalankan usahanya tersebut. Tujuannya adalah harta menjadi berputar dan memberikan keuntungan. Dalam hal modal ini, Islam memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, modal harus diketahui. Yang kedua, modal berbentuk real. Dan yang ketiga, yaitu modal bukan merupakan utang. Modal dalam bahasa Inggris disebut dengan capital, mengandung arti bahwa barang yang dihasilkan oleh alam dan buatan manusia bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung, akan tetapi untuk memproduksi barang lain yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan memberikan keuntungan. Secara fisik, modal terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada fixed capital dan circulating capital. Untuk fixed capital seperti gedung-gedung, mesin-mesin, ataupun pabrik-pabrik yang ketika manfaatnya dinikmati maka tidak berkurang eksistensi substansinya. Adapun circulating capital yaitu seperti bahan baku dan uang yang ketika manfaatnya dinikmati maka eksistensi substansinya itu hilang. Yang selanjutnya yaitu kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja akan tercermin pada rasio-rasio lancar, khususnya rasio likuiditas. Sama seperti dalam tema keuangan pada umumnya, kebijakan modal kerja akan melihat trade-off antara risiko dengan return atau tingkat keuntungan. Secara spesifik, modal kerja pada umumnya mempunyai tingkat keuntungannya lebih rendah dibandingkan dengan investasi pada aktiva tetap. Karena itu, modal kerja yang kecil akan menguntungkan perusahaan. Sebaliknya, modal kerja yang terlalu kecil akan menaikkan risiko perusahaan, khususnya risiko likuiditas. Dari sudut pandang risiko, modal kerja yang lebih tinggi akan menguntungkan perusahaan karena risiko menjadi lebih rendah. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja. Yang pertama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktiva lancar. Faktor-faktor ini meliputi yang pertama ada karakteristik bisnis, yang kedua ukuran perusahaan, yang ketiga aktivitas perusahaan, dan yang keempat yaitu stabilitas penjualan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi utang lancar. Terdiri dari 2 faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal. Sebagai contohnya yaitu usaha retail menggunakan aktiva lancar, biasanya dalam bentuk barang dagangan yang lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur. Barang dagangan biasanya diperoleh melalui pendanaan yang spontan atau utang dagang, sehingga aktiva lancar yang tinggi akan mengakibatkan utang dagang yang tinggi juga. Yang kedua yaitu faktor internal. Manajemen mempunyai pilihan apakah menggunakan dana liquid yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Jika manajemen yang fleksibilitasnya cukup tinggi, manajemen akan menggunakan dana liquid yang lebih kecil. Jika manajemen membutuhkan dana yang lebih cepat, maka manajer masih mempunyai cukup ruang untuk melakukan hal tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai strategi modal kerja. Yang pertama, secara umum, aktiva lancar mempunyai tingkat keuntungannya lebih kecil dibandingkan dengan aktiva tetap. Jika perusahaan mempunyai aktiva lancar yang lebih tinggi, maka perusahaan bisa mengurangi risiko. Akan tetapi, konsekuensinya perusahaan akan memperoleh profitabilitas yang lebih rendah juga. Yang kedua yaitu strategi pendanaan. Ada 3 pendekatan dalam pendanaan jangka pendek. Yang pertama itu ada matching, yang kedua ada agresif, dan yang ketiga ada konservatif. Ketiga strategi tersebut berkaitan dengan risiko dan tingkat keuntungan utang jangka pendek versus utang jangka panjang. Seperti dalam bagian-bagian lainnya, ada trade-off antara risiko dengan return, yaitu tingkat keuntungan yang semakin tinggi akan diikuti oleh risiko yang tinggi juga. Ya, yang selanjutnya itu ada siklus kas. 3 motif mengapa perusahaan perlu memegang kas adalah yang pertama ada motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga motif spekulasi. Nah, di dalam siklus kas, dalam kegiatannya itu perusahaan memulai usahanya dengan membeli bahan baku, kemudian diolah atau diproduksi menjadi barang jadi. Jika pada saat membeli bahan baku tersebut, jika pembayarannya dilakukan dengan kas, maka ada kas keluar dari perusahaan. Kemudian jika
membeli bahan baku dengan cicilan atau sering disebut hutang, maka perusahaan itu mempunyai pembiayaan dagang. Pembiayaan tersebut bisa menunda pembayaran kas. Kemudian pada saat barang jadi itu terjual dengan cicilan atau misalnya dengan skema murah bahah, yang berarti perusahaan itu mempunyai piutang dagang. Pada saat piutang dagang itu dilunasi, maka perusahaan akan memperoleh kas kembali. Kegiatan ini yang biasanya atau yang menggambarkan bagaimana siklus kas terjadi. Ketika dikeluarkan oleh perusahaan dan pada akhirnya akan kembali lagi ke perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa siklus kas itu sebuah perjalanan. Perjalanan kas mulai dari kas itu dikeluarkan untuk membeli bahan baku, kemudian sampai kas itu kembali lagi atau pada saat piutang itu dibayarkan. Konversi kas dapat dihitung menggunakan laporan neraca perusahaan. Akun neraca yang digunakan dalam menghitung siklus konversi kas itu ada aktiva lancar dan utang lancar. Aktiva lancar akan digunakan untuk mengukur perputaran piutang dan persediaan, sedangkan untuk utang lancar itu akan dihitung semuanya. Untuk rumus perputaran piutang itu penjualan per piutang. Untuk perputaran persediaan itu HPP per persediaan. Untuk perputaran utang dagang itu HPP per utang dagang. Untuk perputaran utang gaji itu HPP per utang gaji. Untuk perputaran utang pajak itu HPP per utang pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus siklus kas itu periode pengumpulan piutang ditambah dengan periode persediaan lalu dikurangkan dengan periode pembayaran utang dan rekening awal. Sebagai contoh itu teman-teman bisa melihat di PPT ya. Tingkat penjualan adalah 500.000 dan harga pokok penjualan atau HPP itu 80% dari penjualan. Di dalam neraca perusahaan ini kan dibagi menjadi dua, aktiva dan pasiva. Nah, untuk menghitung berapa siklus kas perusahaan, itu yang pertama kita akan menghitung perputaran untuk setiap komponen modal kerja atau aktiva lancar dan pasiva lancar. Untuk aktiva lancar, perputaran piutang dan persediaan akan dihitung, sedangkan untuk kewajiban lancar semuanya itu dihitung. Jadi yang di aktiva itu yang dihitung cuma piutang sama persediaan, sedangkan yang di pasiva itu semuanya dihitung. Ya, teman-teman bisa melihat itu untuk menghitung perputaran piutang, penjualan per piutang 500.000 per 75.000 sama dengan 6,7 kali. Sedangkan perputaran persediaan itu HPP persediaan. Jadi 400.000 per 100.000 jadi berputar 4 kali. Begitu selanjutnya. Lalu yang selanjutnya itu putaran aset atau kewajiban menunjukkan seberapa sering suatu aset atau kewajiban itu berputar untuk setiap periode tertentu. Biasanya periode tertentu itu setahun ya teman-teman. Sebagai contoh, jika persediaan berputar 4 kali dalam setahun, dalam hal ini berarti ada 4 siklus persediaan atau periode persediaan dalam satu tahunnya. Jika kita mengetahui perputaran suatu aktiva atau kewajiban, kita bisa menghitung periode siklusnya. Periode siklus dapat dihitung sebagai berikut. Periode pengumpulan piutang 360 per 6,7. 360, mengapa 360? Karena satu tahun itu ada 360 hari. Jadi kita cuma dibagi sama yang tadi yang sudah dihitung itu teman-teman. Selanjutnya setelah periode tertanam kas untuk setiap aset atau kewajiban bisa dihitung. Langkah kedua yaitu dengan menghitung siklus kas dengan rumus periode pengumpulan piutang ditambah periode persediaan dikurangi periode pembayaran utang dan rekening awal. Jadi 60 hari ditambah 90 hari dikurangkan dengan 9 hari plus 9 hari plus 9 hari sama dengan 123 hari.
Ya, yang selanjutnya ada penentu besarnya modal kerja. Ada beberapa metode penentu modal kerja yang dapat digunakan. Yang pertama dengan metode ketertarikan dana. Metode ketertarikan dana dapat menghitung seberapa lama sih dan seberapa besar sih dana yang terikat. Dan besarnya dana yang terikat itu merupakan kebutuhan modal kerja. Pada saat manajer itu membeli bahan mentah, maka manajer itu mengeluarkan kas. Kemudian bahan mentah tersebut diolah dan diproduksi menjadi barang jadi atau produk persediaan, lalu dijual dengan misal skema murah bahah, kemudian pada akhirnya dilunasi. Selama siklus kas tersebut, kas yang kita keluarkan akan terikat dan baru saja bebas pada saat murah bahah itu dilunasi. Yang kedua ada metode pertukaran aktiva lancar. Tingkat perputaran aktiva lancar akan dirincikan ke dalam masing-masing elemen dari aktiva lancar. Apa saja sih elemen dari aktiva lancar? Itu ada 3. Yang pertama ada kas, yang kedua piutang, yang ketiga persediaan. Ada rumus perputaran dari aktiva lancar. Yang pertama perputaran kas, itu rumusnya penjualan per kas. Yang kedua ada perputaran piutang, rumusnya penjualan per rata-rata piutang. Yang ketiga ada perputaran persediaan, rumusnya HPP per rata-rata penjualan. Ya, yang selanjutnya ada monitoring modal kerja atau posisi likuiditas. Setelah melakukan perencanaan modal kerja, manajer keuangan itu perlu memonitoring kondisi kerja perusahaan secara terus-menerus. Jika kondisi modal kerja memburuk, manajer keuangan itu perlu melakukan beberapa tindakan atau pencegahan agar modal kerja tidak semakin memburuk. Kondisi modal kerja yang memburuk itu menandakan bahwa perusahaan itu mengalami kesulitan likuiditas. Ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk memonitoring kondisi likuiditas perusahaan atau modal kerja perusahaan adalah: yang pertama ada periode pelunasan piutang yang semakin melambat. Pelunasan yang melambat itu mengakibatkan dana yang terikat itu semakin besar dan menurunkan likuiditas perusahaan. Yang kedua ada aliran kas masuk harian yang semakin menurun. Yang ketiga ada persediaan yang semakin menumpuk. Persediaan yang semakin menumpuk itu bisa mengindikasikan bahwa penjualan itu semakin sulit, sehingga dana yang terikat pada perusahaan itu semakin meningkat. Yang keempat ada rasio lancar atau aktiva lancar dan kewajiban lancar yang semakin kecil, yang berarti bahwa kewajiban lancar semakin membengkak. Kemudian setelah permasalahan modal kerja terdeteksi, maka manajer keuangan bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama ada mengendalikan tingkat persediaan seperti mempercepat penjualan barang dagang ya. Itu bisa dilakukan dengan memberikan potongan harga. Terus yang kedua ada mengendalikan investasi baru pada persediaan. Misal menunda pembelian barang dagang yang baru. Lalu yang kedua ada mengendalikan investasi pada piutang. Manajer keuangan bisa memperketat kebijakan piutang, hanya memberi penjualan cicilan kepada pelanggan yang dinilai baik, atau mencari pelanggan yang membayar cicilannya itu tepat waktu gitu loh. Terus yang ketiga ada mengurangi atau mengendalikan aliran kas keluar yang rendah. Contohnya, manajer bisa menunda pembayaran dividen, menunda investasi pada barang modal. Pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif atau jumlah hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of plus dari suatu barang. Unsur-unsur dalam pembiayaan modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat liquid atau cash,
Piutang dagang dan persediaannya umumnya terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pembiayaan modal kerja terdiri dari 3, yaitu 1. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lain guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. 2. Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. 3. Pembiayaan perdagangan digunakan untuk perdagangan, biasanya membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Ya, selanjutnya manajemen piutang. Piutang usaha adalah jumlah uang yang masih belum dibayar ke suatu badan usaha oleh konsumen yang sudah melakukan pembelian produk atau pelayanan jasa secara kredit. Saat pembayaran tunai sudah diperoleh, maka akun piutang akan mengalami pengurangan sebesar jumlah yang sudah dibayarkan. Manajemen piutang adalah pengelolaan piutang perusahaan sebagai akibat adanya kebijakan kredit atau kebijakan penjualan secara kredit. Tujuan dari manajemen piutang adalah menjamin kelancaran kebijakan penjualan kredit yang diterapkan perusahaan melalui penagihan piutang secara cepat tanpa mempengaruhi penilaian kredibilitas atau kredit rating perusahaan. Pada manajemen piutang, seorang manajer keuangan harus dapat menentukan keseimbangan penjualan piutang antara perolehan laba dan risiko. Dalam manajemen piutang terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Credit selection and standard. Standar perkreditan dan seleksi kredit. Perusahaan dapat menerapkan standar perkreditan perusahaan dan melakukan seleksi kredit terhadap calon pelanggan atau konsumen yang akan mengambil kredit. 2. Credit terms atau syarat-syarat kredit. Persyaratan atau skim kredit menunjukkan berapa lama jangka waktu kredit, jangka waktu potongan penjualan, maupun tingkat potongan penjualan. 3. Credit monitoring atau pengawasan kredit. Kegiatan pemantauan piutang, apakah konsumen atau debitur membayar utangnya sesuai dengan persyaratan kredit atau credit terms yang telah ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. 1. Volume penjualan tidak cash. Jika proporsi penjualan tidak cash atau tunai bertambah, maka dapat menyebabkan bertambahnya dana dalam bentuk piutang. Semakin tinggi jumlah penjualan secara tidak tunai, maka semakin tinggi besar piutangnya. 2. Syarat pembayaran penjualan secara tidak tunai. Perusahaan menetapkan 2 cara pembayaran alternatif, yaitu dibayar secara angsuran atau cicilan atau dibayar saat jatuh tempo. 3. Ketentuan tentang pembatasan tidak tunai. Jika batas maksimum volume penjualan tidak tunai ditetapkan dalam jumlah yang relatif besar, maka besarnya piutang juga semakin besar. 4. Kebiasaan membayar para pelanggan pembeli tidak tunai. Jika kebiasaan membayar para pelanggan dari penjualan kredit mundur dari waktu persyaratan, maka besarnya jumlah piutang relatif besar. 5. Kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan. Jika kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan bersifat aktif dan pelanggan melunasinya, maka besarnya jumlah piutang relatif kecil. Tetapi apabila kegiatan penagihan piutang bersifat pasif, maka besarnya jumlah piutang relatif besar.